sendiri, biarkan aku kan terbang melayang-layang di awan menuju langit yang indah, istana bintang, istana bintang, istana bintang. Hati-hati, Mas. Iya, makasih ya. Mas mau istirahat Bagus ya dulu? pemandangannya. Enggak, Iya, usah. Mbak. Makasih. Yakin nggak Jarang loh di capek? kota Enggak. kayak gini. Kak Yasmin, Kamu Kak Arya sama Mawar. udah dari kecil Dari mana tinggal yo? di sini. Siang ini gue mau balik. Bisa nggak lo pulang sendiri? Lo bukannya lo bilang teman-teman pada mau kesini? Ya gue nggak mau aja ganggu kalian berdua. Kok mengganggu toh, Mbak? Saya Jangan sama... panggil gue Mbak. Iya, maaf. Di sini saya selalu membahasakan orang yang lebih tua. Ya gue bukan orang sini, lo paham gak sih? Iya, maaf Kak. Tapi aku sama Mas Arya nggak punya hubungan apa-apa. Sungguh. Ya kalau memang gak ada hubungan apa-apa, ya jangan deket-deket kayak gitu toh. Maaf. Cut! Oke. Air dong, air. Kakak. Lala Suki, kamu kenapa? Maafin aku, Kak. Kakak jangan marah sama Suki, yo. Tadi Suki cuma ngikutin naskah. Sungguh, Suki tidak ada perasaan apa-apa sama Mas Arya. Ya ampun Suki, kamu lucu banget sih. Aku juga cuma ngikutin naskah. Aku sama Kafka nggak ada apa-apa, Suki. Ya ampun. Yang ada hubungan itu Yasmin sama Arya. Yang bener, Kak. Iyalah. Alhamdulillah. Suki, tahu nggak kamu arti dari semua ini? Artinya, acting kita bagus. Masa sih, Kak? Alhamdulillah. Sekarang kalau kamu mau panggil aku Mbak, nggak apa-apa. Tapi pasti kamu panggil aku kayak Yasmin ya. Iya, Mbak. Laung aku dengar sendiri dari Mbak Asanti, Sukila mau dibawa ke Jakarta. Karena lanjutan ceritanya itu, si Mawar mau kuliah di sana. Walah yang bener toh Yam. Iyo. Walah Gusti, kita tuh nggak pernah tahu yo yang namanya takdir. Lawang kita duluan yang main sinetron, terus kita juga yang udah senang banget iki loh. Kalau wajah kita itu bakal muncul di TV, tapi ternyata apa? Malah Sukila yang jadi selebritisnya. Iya, tapi emang menurutnya Mbak Ashanti, acting si Sukila itu piye toh Yam? Kamu kan mainnya deket banget tuh karo Mbak Ashanti. Kalau aku karo Suti lihat dari jauh sih biasa-biasa aja. Menurut Mbak Asanti, Sukila itu berbakat dan bisa jadi bintang besar. Walah, kenapa mesti dia toh? Kita itu kan harusnya tiji tibe. Tiji tibe? Iya, mukti siji, mukti kabeh. Mati siji, mati kabeh. Iku baru sahabat. Yalah Darmi, yo jangan ngomong kayak gitu toh. Kalian ingat ndak kita tuh dulu pernah bilang apa? Kita bakal ikut bangga kalau jadi teman dekat artis. Ya toh? Iya. Tapi nih ya Ti, menurutku aku karo Kila yo cantikan aku. Malah banyak yang bilang kalau aku tuh lebih manis dari dia. Tapi kenapa toh? Kok malah dia yang jadi bintang sinetron? Wis to Dar, ojo iri, ojo dengki. Suti ono beneri pisan loh. Iyo Dar, ndak usah iri. Gila,
Di Jakarta itu banyak godaannya. Kamu tuh harus hati-hati. Harus bisa jaga diri ya, Nduk. Nggih, Mbok. Sampun kuatos. Gila kan sudah dewasa. Kalau mau apa-apa tuh, Mbok bilang insya Allah. Karena kalau Allah tidak ridho, apapun yang kamu buat tidak bisa jadi. Nggih, Mbok. Insya Allah. Yan, kamu di sana gantiin Mbok dan bapakmu ya, jaga adikmu. Nggih, insya Allah, Mbok. Gong, Bagong, duduk toh. Balik. Ada apa tuh dari tadi? Mundar mandir. Aku tuh sampai mumet ngeliatnya. Aku iki cemas lho Pale Wagino. Maksudnya cuma piye toh? Jakarta itu kejam Pale. Kok iso toh? Ibu kota kejam? Piye toh maksudnya? Ya kan ada paribasa, kejamnya Ibu Tiri tak sekejam ibu kota Pale. Tuh, kejam Pale. Lah, Sukiah kan ora dhewean toh. Rombongan orang film kan akeh banget toh. Ya itu kan ibaratnya Pale. Lagi pula Sukila kan belum pernah tinggal di ibu kota. Pale, menurut cerita si Parman yang pernah di sana, ibu kota tuh bikin pusing kalau nggak tahu cara hidupnya di sana. Gong, Sukilah tuh nggak sendirian. Diantar Mbak Yunya, si Ayan. Nah itu setahu saya kan orang film itu kan baik-baik. Nggak mungkin lah kalau Sukilah nggak ditolong sama dia kalau ada apa-apa. Loh Pale, justru itu yang bahaya Pale. Ada peribahasa, pager makan tanaman loh. Aduh, saya nggak bisa bayangin Pale. Kalau sampai pager makan tanaman. Loro Pale, loro. Sakit Pale. Nah, gila Yayan. Wis tekan gue Pak De Slamet. Tapi si aduh, pelaku titik war papa ya. Mas Selamat baru pulang? Iya nih, tembe mangkat apa no? Iya, semalam habis ke lembur. Ya wis, hati-hati. Mari. Yo. Mari, Mbak. Gila, Yayan, ayo. Aku dela yuk. Tapi gue lurus belok kanan. Capek ya gila, Yayan capek. Udah, Pak De. Terus PR kok. Duh, banyak yang jualan Ih. ini, Pak De. Apa bocah-bocah dolanan bal, hati-hati. Ya pelayon baik ya. Itu Kang Slamet sama siapa ya? Kok kelihatannya kayak orang kampung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih, Kang? Nek ana wong lanang teka, disalamin desit, aja takon-takon. Salaman. Kie, tamu Kang Desa Karangmenjangan, tempat lokasi syuting. Terus maksudnya apa sih, Kang? Aja gerowokan. Asyik. Isin-isina, wong wadon ki ngomongnya sing alon. Ini istrinya Pade. Namanya Daisa. Sah, ini Sukila. Pemeran utama pemain sinetron garapannya Pak Geri Suhendro. Dia pemeran utamane. Asli wong desa loh. Iya, masuk. Terus maksudnya apa sih, Kang? Kok dibawanya ke rumah kita sih? Lah sah. Sukila karo Yayan kan di Jakarta nggak ada tempat tinggal. Apa salahnya sih kalau kita tolong sementara? Kan dulu kita juga ditolong sama orang. Nginep di sini. Lah yang nginep. Masa suruh nginep nang musola? Sing bener boy sih nek ngomong. Bukan begitu, Kang. Maksudnya, masa bintang sinetron nginep di rumah kontrakan begini? Emangnya situ betah tinggal di rumah kontrakan sempit begini?
Saya nginep di mana saja ndak apa-apa, Bude. Nanti kalau adik saya ini udah terima honor dari syuting sinetron, kita cari kontrakan sendiri ke Bude. Gue Ringo kena. Oh, begitu. Ya, sebenarnya sih tidak apa-apa. Asal betah. Terus terang aja, saya tadi sudah curiga sama Kang Slamet. Dikirain bawa bojonom istri muda. Bojonom, si Ciberanto ngentong bojonom. Yus kan lah, beres-beresi kamar sing kosong itu yang barang-barang nggak dipakai, pindah ke dapur. Wis. Sukila, besok kan kamu ada callingan pagi. Jadi jangan lupa skenario-nya dibaca biar syutingnya lancar. Nggih, Pade. Kalau ndak salah, adegan kampus. Ya wis, Pade ke belakang dulu ya. Nggih, Pade. Lo hari ini syuting di mana? Di kampus. Oh, sorry. Di samping gedung Double M. Adegannya kayak kampus gitu. Scene-nya Mawar juga dong berarti ya? Ini episode 1 bukan? Oh, lo baca juga, Jess? Ya baca lah. Ini gue pengen nanya doang, tapi waktu baru disodorin kontrak tuh anak kampung mainnya gimana ya, Asya? Bagus kok. Kelihatannya juga Bang Heru puas deh sama acting dia. Jujur gue juga senang ngeliatin dia acting. Dia tuh bisa kayak ngerespon acting gue. Jadi hidup gitu loh adegannya. Cerdas loh Jess anaknya. Gitu. Ya udah. Thanks. Bye. Kelihatannya kesel banget. Pak, kita ke gedung Double M ya? Iya, Non. Lah, ngapain? Gue pengen lihat aja nih tampangnya anak kampung kayak gimana. Emang kenapa sih? Kata Ashanti aktingnya bagus. Aku grogi, Mas Arya. Kak Yasmin. Kenapa? Aku minder, Kak. Mawar, gue dulu hari pertama kuliah juga grogi banget. Rasanya untung ada kita berdua. Dulu gue sendirian loh. Aku konda merasa pantas yo kuliah di sini. Aku kan cuman orang desa di kaki gunung, Kak. Mawar, masa depan itu bukan cuma punya orang kota, tapi punya orang desa juga. Karena masa depan itu milik kita semua. Semangat dong. Masa depan milik kita semua. Oke, cut. Thank you. Hai. Hai, Jess. Hai. Apa kabar? Oke. Bang, mau playback dong. Oh, boleh. Ini playback dong nih, anak-anak mau lihat. Playback dong, jangan lama. Semangat dong. Masa depan milik kita semua. Acting lu lah bener mantep, natural. Suun, Mas. Kalau itu sih kayaknya bukan acting ya namanya. Tapi emang aslinya begitu. Deso. Jess, kapan datang? Barusan doang. Gue pengen lihat aja yang gantiin peran gue siapa sih. Tapi menurut saya di frame nggak ada masalah. Bagus banget aktingnya. Oke bang, saya puas, saya suka. Yang pasti dia tidak mengganggu schedule syuting saya. Kita break dulu 2 hari ya. Yes, oke. Terima kasih ya semua. Makasih Pak. Makasih. Break, belum bisa tiduran di rumah. Jess. Udah, Kak, udah. Gue ke base camp dulu nih. Oke. Kak Suki, di sini tinggal di mana? Oh, di rumahnya Pak De Slamet, Mbak. Kenapa nggak cari kosan aja?
rencananya memang begitu. Nanti kalau Suki sudah terima honor, nanti dia akan kontrak atau kos. Sementara ini di tempatnya Pak Slamet cuma PPPK gitu. PPPK? Emangnya ada yang kecelakaan, Pak Slamet? Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi pertolongan pertama pada kedatangan. Paham? Pak Slamet bisa aja. Yaudah duluan ya. Hati-hati. Oke, Mbak, hati-hati. Aduh, dipegang, Mbak. Suki, Pak De mau ke kantor Tangerang dulu, mau ke gudang. Mau norin barang-barang, soalnya masih banyak banget alat-alat di sana. Kalian mau pada ikut apa enggak? Karena udah mau malam loh. Kalau kita pulang sendiri, boleh Pak De. Tapi apa kamu nggak takut nyasar? Naik taksi saja Pak De, kan ada alamatnya toh. Ya sudah, tapi kamu izin dulu sama Pak Barum ya. Nanti bilang sama sopir taksinya, kalau turunnya itu deket sekolahan. Jangan lupa ya Suki. Oke Pak De. Ya udah, Pak Slamet jalan dulu ya. Ya udah kamu hati-hati ya. Ya sudah ayo. Iya, boleh. Ayo kerja syuting. Masih jam Enak. segini, gila udah pulang. Gitu. Siapa bu? Cewek. Cah berandal kuwi. Oh jempol lagi nih. Mau kemana? Ikut abang yuk, Neng. Diem aja. Mendingan ikut abang aja ke rumah abang. Iya nggak? Iya. Itu jemputanku sudah datang. Bro, ini mah adanya polisi, bro. Jalan, Pak, jalan, jalan. Kita bisa ditangkap, bro. Wah, iya apa toh? Mobil polisi, Ki. Bukan taksi. Aktingku mantap kan, Mbak? Berandalnya kabur lihat mobil polisi. Kowe ki acting toh. Bikin mbakmu deg-degan aja. Di Jakarta, Mbak. Jangan kelihatan deso tenan toh. Gayamu. Kita ki wong desa. Kowe bisa dadi artis yo gara-gara kowe ki wong desa. Kebetulan mereka cari wong desa ngono lho. Lah, tadi Mbak juga lihat kan, Mas Ade, Mas Kafka, Pak Heru pada muji akting aku. Padahal yo, aku itu ndak akting loh Mbak. Asli tingkah lakuku sehari-hari saja. Wong aku memang orang desa toh, yo toh. Jarene Pak De Slamet, biar kita ndak jadi sasaran orang jahat. Kita jangan keton deso di Jakarta ini Mbak, ngono loh. Iki nasihatinya acting boga iki. Enggak lah. Aduh, taksi mana yo? Iya banget dari tadi. Ada taksi Mbak. Pak. Bang Hero, wait. Maksudnya gimana sih Bang? Gue kan udah ngasih tahu alasan keterlambatan gue, tapi kok tahu-tahu kantor malah mutusin kontrak gue secara sepihak dan katanya di atas permintaan Abang. Betul. Ya terus? Memang permintaan saya. Emang kayak kamu kan sudah jadi artis. Kalau dapat kontrak kerja itu dibaca kontrak. Karena di situ ada addendum. Kamu harus lihat kalau mau izin terus jauh-jauh hari, nggak boleh deket-deket gitu, ganggu produksi itu namanya. Gue kan alasan yang bener. Ada urusan keluarga. Nah, itu kan urusan kamu. Saya juga punya urusan. Produksi tetap harus jalan, budget juga harus jalan, ya kan? Dan itu semua beban saya. Oke lah, kalau itu emang kebijakan kantor. Tapi masa yang gantiin peran gue gadis kampung kayak gitu? Yang bisa apa dia? Bisa acting. Actingnya bagus. Sekarang kamu kan tahu, kamu artis. Kamu tahu karakter gadis dia seperti apa. Itu salahnya di mana? Bang Heru, kan gue... Saya nggak mau dengar lagi, saya nggak mau bahas. Ya, saya mau ngedit.
Enggak, maksudnya lucu aja gitu. Seorang Jessica Maida, bintang papan atas, perannya digantiin oleh cewek desa pendatang baru yang sama sekali belum memiliki pengalaman acting. itu gila sih. Kalau sampai media tahu soal itu, nama lu bisa babak belur, Jess. Assalamualaikum, Bude. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam. Loh, kok nggak bareng sama Pak De? Oh, kita disuruh pulang duluan sama Pak De. Soalnya Pak De mau ngemas alat-alat syuting, mau dibawa ke gudang kantor. Katanya sih bisa sampai malam, Bude. Oh, kamu habis belanja? Iya Bude, tadi turun dari taksi langsung mampir ke warung. Ya wes, kita masuk dulu ya. Iya. Belanja apa, Yan? Ini Bude, ada beras, terus ada susu, kopi, gula, sama teh. Ada mie instan juga, Bu. Oh, alah. Bude, memangnya Kilah sama Yayan di sini nggak ngerepotin, Bude? Ya enggak lah, Yan. Kamar kamu itu pernah dipakai sama temennya Pak De yang baru coba-coba hidup di Jakarta. Dulu Pak De sama Bude juga ditolong sama temennya Pak De. Seperti kamu sekarang ini. Oh, udah lama itu, Bude? Iya, kurang lebih 10 tahun. Waktu itu sih Pak De belum kerja di film ya. Walah, jadi Pak De itu kerja di film udah lama ya, Bude? Ya belum juga sih. Wong baru 3 tahun. Kebetulan aja Pak De waktu itu jualan kopi keliling itu loh. Di dekat lokasi syuting gitu. Terus, Bude? Terus ada kru film yang beli kopi buatan Pak De. Pas dia minum kopi buatan Pak De, dia ngajak Pak De syuting jadi PU itu loh. Pembantu umum itu loh. Oh, jadi sebelum Pak De itu jadi Pak DPU, Pak De itu jualan kopi keliling, Bude? Ya gitu sih. Tapi dulu pernah jadi kuli angkut di Pasar Senen gitu. Oh, ya ampun. Ya udahlah, kamu kan capek. Boya istirahat sana bersih-bersih gitu loh. Ya, lagian pakai belanja-belanja segala ngerepotin. Apa Bude, lah kita yang sing tolong kok. Alah, dulu ya. Enggak. Bude. Enggak. Ya lo nya juga sih, udah tanda tangan kontrak giliran di calling syuting lo nya nggak muncul. Nggak mungkin kan syuting berhenti gitu cuma gara-gara lo doang. Gak fair namanya. Iya Jess, ya mending kalau syutingnya di Jakarta. Ini di Jawa Tengah, di lereng gunung lagi. Masa kita semua harus nungguin lo doang? Dan lo tahu, scene lo yang udah diambil semua di Jakarta, itu harus di-retake lagi. Oke, gue ngerti. Gue tahu gue salah. Cuma yang gue nggak rela, yang bikin gue kayak gitu, kenapa yang gantiin gue tuh ngecilin gue banget gitu loh. Gadis kampung nggak ngerti apa-apa. Tapi aktingnya bagus kok, ya. Natural. Keren. Dan Bang Heru sama manajer produksi semua juga kayaknya puas banget. Bahkan menurut gue si Lasuki tuh bisa loh jadi idola baru. Siapa namanya? Lasuki. Lasuki? Lucu ya? Itu nama aslinya. Nama aslinya sih Sukila, terus sama Bang Heru diganti jadi Lasuki. Oh my God. Ya itu baru gue bisa percaya. Itu kayak khas nama anak desa gitu loh. Kesan udiknya tuh nyata banget. Oh my God. Sukila. Sukila, can you believe it? Gue cabut duluan ya. Ayo bareng Kak, yuk. Yuk. Ya, see you. Bye. Nanti. So, lu rela bersaing sama siapa dan namanya? Sukila. Ya enggak lah. Gimana bisa dia nyaingin gue? Pokoknya lihat aja ntar. Gue bakal kerjain tuh anak. Dan lo bakal bantuin gue. Ngerti? Pokoknya lu santai aja. Semuanya pasti beres lah. Cakep juga tuh ayam kampung. Nih, tadi di gang ada tukang sate.
Pade beliin buat Suki. Wah, suwun Pade. Ayo dimakan, Yayan makan. Wah, sate. Denok juga suka, Pak. Denok, tapi ini sate buat Tante Suki. Masa Tante Suki di Jakarta makannya hanya sama sayur sop. Itu oseng-oseng buncis sama wortel. Kasian. Satu tusuk aja masa nggak boleh sih, Kang? Tega banget sih sama anak sendiri. Nih, Denok suka sate yo. Nih, makan yang banyak ya. Tuh, Mbak Suki juga ndak bakalan habis semua, ini banyak banget deh. Makasih, Tante. Belum tidur tuh Pak Wagino. Lek Parman, durung ngantuk aku. Mau kemana toh? Mau ke warung Pak, beli kopi. Apa lagi kangen sama anak-anak toh Pak? Iya enggak lah. Mosok beberapa hari kok sudah kangen lagi. Monggo Pak. Nggih, monggo. Bapak pasti ngarep Kila sama Yayan pulang. Iya toh, Pak? Sampai sekarang, Papa tuh betul-betul gak ngerti. Kok bisa-bisanya cuma Sukila saja yang diajak main film sampai ke Jakarta. Jangan-jangan Oki ini khawatir. Lah anak sini juga kan banyak ikut main tuh, Mbok. Seperti si Mariam, Darmi, Suti juga ikut main film toh. Lah kok cuma Sukila yang diajak main ke Jakarta itu. Aku ini benar-benar jadi cemas toh, Mbok. Pak, kan Pak Slamet sama Pak Bahrum sudah bilang kalau Sukila itu ada kelanjutan ceritanya. Muga-muga si Yayan iso jaga adiknya ya Pak ya. Aduh Gusti, paling selamat anak aku Gusti. Mak, Denok main ke rumah neneng dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, Mak. Sudah. Biar Pak De yang beresin. Udah nggak apa-apa. Udah apa-apa Pak De. Udah. Wes tong repotin Pak De. Dek, sini Kang. Saya mau ngomong. Apa sih Desa? Jan, Denik teman sih. Aku jadi curiga, Kang. Sampean ngasih tumpangan kepada Lasuki dan kakaknya bukan cuma karena ingin menolong mereka kan? Sampean ngarep kan? Ngarep apa sih Daisa? Ngawur bae ngomongnya. Sampean punya maksud tertentu, ngaku saja. Aja awak kan ngomongnya ngawur. Aku itu sama Sukila nggak ada apa-apanya, Oh, nggak kok, Mbak? macem-macem. Saya hanya ingin menolong gadis gunung. Ayo mewujudkan impiannya. Kok ngawur sih? Prep, sampean pasti sudah naksir sama Lasuki kan? Sosokan jadi pahlawan, kasih tumpangan segala. Siapa tahu balasannya mau dijadikan istri muda. Ngaku saja. Kok otakmu jadi ngawur sih Daisa? Orang bojoar berbuat amal kok dilarang-larang. Kepriben sih? Batal amale nyong. Nah, sampean tadi mengistimewakan Lasuki tadi sudah berlebihan, Kang. Gak wajar. Tega-teganya sampean lihat Denok, ngiler lihat sate ayam. Tega-teganya sampean malah. Jangan kenceng-kenceng. Mau kedengeran, isin-isinan. Isin-isinan. Makanya ngaku saja, Kang. Kang Slamet bukan cuma sekedar pengen nolong mereka kan? Sampean ada hati sama Lasuki kan? Ngarep kan? Ngaku saja. Ya maaf Daisa.
Mungkin aku cuma kebawa perasaan sama Lasuki. Awas sampean sampai macem-macem ya. Iya, iya. Wes tuwa macem-macem. Sampean pangkatnya apa? PU kok sok-sokan. Mau bini muda lagi. Gak tahu diri. Kamu udah denger barusan itu? Terus aku harus gimana, Mbak? Yuk gimana? Makanya lain kali kamu itu jangan gampang aja nerima kebaikan orang. Ingat, Dek, kita itu di sini cuma numpang. Kita nggak tahu Jakarta itu kayak apa. Mbak, jangan panik gitu toh. Sing penting aku udah ada perasaan apa-apa sama Pade. Yo, kalau Pade ternyata ada pamrihnya nolong aku, itu urusan Pade sendiri lah. Nah ini kamu ini. Jangan suka ngegampang kayak masalah. Dek, kita itu di sini cuma numpang. Emangnya kamu ndak risih? Kalau tiap hari itu kamu denger Pak De sama Bude berantem terus gara-gara kamu. Terus aku mesti piye, Mbak? Yang Mbak tuh cuma khawatir gimana nanti kalau gara-gara Bude cemburu sama kamu. Terus kita diusir. Kita mau tinggal di mana? Wes, habis. Babar blas. Halo, please ya, maaf. Saya dari kemarin syuting terus seminggu. Saya capek, sekarang saya butuh istirahat ya. Oke? Kafka, ini Mama, Nak. Mama? Ma. Aduh, Ma apa lagi sih, Ma? Kafka dari kemarin syuting terus. Kafka capek ya, Ma. Kafka mau istirahat. Kafka, ini tuh udah siang, sayang. Mama ini lagi punya masalah besar. Ayo dong, cepat kamu kesini. Masalah besar gimana? Mama di mana sih? Sekarang Mama lagi ada di rumahnya Jeng Mirna. Kalau kamu nggak mau rumah kita disita, Mama tunggu kamu di sini sekarang juga. Mama judi lagi. Mama kenapa sih suka banget nyusahin Kafka? Terus sekarang Mama pertaruhin rumah kita lagi. Mama yang bener aja, Ma. Kafka, sebenarnya tadi Mama itu udah menang, Nak. Tapi tahu-tahu Mama kalah lagi deh. Ma Kafka kan udah sering banget wanti-wanti Mama. Udahlah Kafka, kamu jangan banyak tanya. Pokoknya Mama tunggu kamu sekarang juga. Ma. Sini. Saya mau kasih jalan keluar sama Jeng. Jeng tahu kan masalah yang sedang saya hadapi soal anak saya Febri? Iya, saya pernah dengar itu. Apa betul, Jeng? Iya. Dan sekarang kehamilannya mau mencapai 3 bulan. Aduh, saya pusing banget, Jeng. Memang calon suaminya itu nggak mau bertanggung jawab? Nggak tahu deh, saya juga bingung pacarnya yang mana yang hamilin dia. Oh iya, setahu saya, anak saya Febri itu sangat mengidolakan anak kamu, Jeng, Kafka. Maksudnya Jeng Mirna apa ya? Ya, Jeng pertimbangkan sendiri deh. Sertifikat ini akan saya kembalikan kepada Jeng. Dan anggap saja semua hutang Jeng kepada saya lunas. Tapi syaratnya, Jeng bujuk anak Jeng untuk mau menikahi anak saya Febri. Gimana? Jeng, sebagai mamahnya saya nggak setuju. Yang benar aja, masa anak saya yang disuruh bertanggung jawab? Ya terserah. Kalau saya mau sita rumah Jeng besok. Saya kasih waktu 1 hari untuk Jeng memikirkan, ya. Sorry, saya harus ke dalam. Gak enak, teman-teman dulu, ya. Jeng Mirna, Jeng.
malam ketemu artis. Ya ampun, artis ke rumah gue lagi. Iya itu Kafka. Ya ampun, ini Kafka kan? Iya. Iya ini Kafka, ya ampun. Ya ampun, ganteng banget. Kafka, kamu gak syuting? Enggak, lagi break. Oh lagi break. Itu kemarin kalau nggak salah sinetron terakhirnya Rembulan Gelap, Rembulan Malam apa Rembulan pokoknya itulah Rembulan ya. Itu pokoknya top banget, aktingnya keren tau gak sih? Oh iya, sama satu lagi aku lihat kamu di IG itu kayak lagi nanjak-nanjak gunung. Itu lagi syuting atau lagi apa ya? Ya, lagi syuting. Oh lagi syuting. Kalau tayang bilang-bilang dong. Aku kangen banget tau gak sih ngelihat kamu di TV. Gemes. Kak, ayo kita pulang. Ayo, cepet. Tante Gisna. Itu kamu mau dibawa kemana? Tante tunggu Tante. Tante Gisna tunggu. Aduh. Ya Tante jangan dibawa pergi dong kakaknya Tante. Ya, kok pergi sih? Udah, kamu gak usah kecewa. Mama kecewa dong Mama. Ini aja kaget itu belum hilang Mama. Masa kakak udah pergi aja dibawa Tante Gisna? Udah, kamu tenang aja. Mama punya rencana yang menarik buat kamu sama idola kamu itu. Sama Kafka maksudnya? Ya iya dong. Mama tunggu dulu Mama. Mama tunggu dulu Mama. Rencana apa sih Ma? Penasaran ya? Ada deh. Mama, apaan dong mau bilang? Pokoknya rencana Mama tuh sangat menarik dan kamu pasti seneng. Serius Mah? Iya dong. Yaudah, masuk yuk. Iya Mama, tapi kan Febri baru mau keluar, mau ketemu teman-teman. Mau tahu nggak? Katanya mau tahu rencana Mama yang sangat menarik. Tadi di telepon Mama bilang rumah kita disita. Disita siapa, Mah? Disita bank, rentenir. Atau rumah kita buat taruhan judi lagi, Mah? Kafka, saat ini Mama lagi nggak mau bahas soal itu. Mama lagi pusing, Kafka. Pusing. Jadi benar rumah kita jadi taruhan judi lagi? Astaga. Mama, kenapa sih Mama nggak ada kapok-kapoknya, Mah? Rumah peninggalan almarhum Papa udah hilang karena Mama jadiin taruhan judi. Dan sekarang lagi, Mah. Lagi. Kamu nggak dengar apa barusan Mama bilang apa? Mama lagi pusing, Kafka. Pusing. Mbak Yayan kemana yo? Mbak Yayan? Mbak di dapur. Bude kemana Mbak? Kok Mbak yang masak toh? Udah biarin, biar Bude istirahat. Mumpung kita lagi nggak syuting, biar kita yang bantuin masak, nggak enak. Kila, itu minyaknya udah panas, tolong kamu gorengin tempenya ya. Oke Mbak. Lah. Ini sih kalian sing pada masak. Lah Daisan di. Biar Bude istirahat Pade, mumpung Suki belum syuting. Loh, katanya nanti kamu mau dijemput ke kantor. Mau ada wawancara wartawan. Ya sambil tunggu dijemput Pade. Gak apa-apa kok. Aku sama Mbak Yayan juga sering masak di rumah. Ngawur banget Daisa ya. Masak gila sama Yayan cuma pada masak sih. Uwes toh Pade, lawang tadi saya kok yang minta Bude buat istirahat. Gak apa-apa. Desa, tangi, turu bae ngawur. Ngantuk, Pak. Ngantuk kawan-kawan ngantuk. Emang ngantuk kok. Tapi kamu membiarkan Asuki masak, ngawur. Oh, ya biarin aja lah. Loh kok biarin sih? Namanya juga perempuan kalau sudah di rumah ya masak. Tapi itu bukanlah Suki. Kenapa memangnya kalau dia? Dia itu bintang sinetron peran utama. Kenapa memangnya kalau dia pemeran utama sinetron? Dia itu harus banyak istirahat. Ngawur aja kamu. Biar nanti di kamera kalau syuting kelihatannya bagus. Biar ayu, biar seger. Malah suruh masak. Nanti kalau kecepatan lengah,
kena minyak gimana? Saya bisa dimarahin sama Pak Heru. Nanti dikira saya nggak bisa bertanggung jawab. Bisa hancur reputasi saya. Alah, sampean tuh LEBAY, lebay. Lebay, ngawur kamu. Bude, makanan sudah siap. Iyalah Suki, ya. Ya lah Suki, ya. Kali ini saya izinin. Besok kalau suruh masak lagi, awas kamu. Ngawur aja. Lebay. Puan kalau dikasih tahu malah jawab. Lah, kan tadi lah Suki sudah manggil. Sudah saatnya untuk makan. Gimana sih? Waktu itu lagi jawab apa-apa jawab. Sertifikat ini akan saya kembalikan kepada Jeng. Dan anggap saja semua hutang Jeng kepada saya lunas. Tapi syaratnya, Jeng bujuk anak Jeng untuk mau menikahi anak saya Febri. Ma, aku nggak habis pikir, Ma. Kenapa sih Mama lakuin ini sama aku? Mama tega banget. Aku udah susah payah ngumpulin uang untuk bisa beli rumah ini, Ma. Mama nggak kasihan sama aku? Mama kan udah bilang di telepon kalau Mama kalah. Kalah judi, iya. Judi aja terus, Ma. Aku capek tau nggak? Kafka, besok rumah kita akan disita kalau Mama... Besok, Ma. Secepat itu, Ma. Ya, tapi yang bikin kepala Mama rasanya mau pecah sekarang ini bukan itu. Apalagi, Ma? 5 tahun aku kumpulin honor main sinetron untuk bisa beli rumah ini. Dan sekarang bakal hilang gitu aja. Kamu gak kasihan sama aku. Dan dulu juga, rumah warisan dari Papa disita gara-gara Mama kalah main judi. Ya oke lah, di situ masih ada hak Mama. Tapi rumah ini... Ma, ayo dong, Ma. Bilang sama Kafka, Ma. Mama punya masalah apa lagi selain rumah Kafka yang disita? Ma, aku anak Mama satu-satunya. Ada apa lagi, Ma? Hah? Enggak, Kafka. Mama enggak mau. Mama enggak rela kalau kamu harus jadi suami anaknya Jeng Mirna yang udah hamil 3 bulan itu. Mama enggak rela. Mama enggak akan. Ma, maksudnya apa sih? Mama nggak mau apa sih? Mama enggak rela. Tapi Mama... Tapi apa, Ma? Tapi apa, Ma? Iya kamu itu kan. Alah. Mas Bagong? Iya. Sini. Kasihan ya Mas Bagong. Ya kasihan sih, tapi ya sebetulnya lucu. Lucu apanya? Ya lucu toh yang. Tuh, kamu lihat sendiri toh. Dari tadi ya dia mikirin Sukila terus. Tapi ya belum tentu Sukilanya mikirin balik Mas Bagong. Iya bener juga. Iya. Tapi gimana kalau misalnya kita hibur dia? Hibur bagaimana? Ya kita samperin ke sana. Biar Mas Bagong tuh nggak sedih-sedih terus begitu. Gimana? Oh iya bagus idemu. Bener kan ideku? Hibur orang yang sedih kan ya dapat pahala. Iya. Ayo. Mas Bagong. Mau ngapain sih? Walah Mas, kita kesini tuh mau ngajak ngobrol Mas Bagong. Habisnya dari tadi kita liatin Mas Bagong ngelamun terus. Aku lagi gak nafsu ngobrol. Mas Bagong mau kemana toh? Iya mau kemana toh Mas?
Lawang kita kesini mau menghibur Mas Bagong kok malah pergi piye toh Mas? Jangan sedih terus Thomas, Mas. Nggak baik Mas, melamun terus, nggak baik. Kita juga sama kok Mas. Sama-sama kehilangan Sukilah. Iya, wes Thomas, wes yo. Mas Bagong nggak usah terus-terusan mikirin Kilah ya. Apalagi terus-terusan sedih kayak begitu Mas. Yo, nanti sampean jatuh sakit piye? Mosok pejabat desa sakit, piye toh? Iya Mas, nanti kalau sampean sakit, sopo sing nglayani masyarakat? Ayo sopo. Wes yo, aja mikirin Sukilah terus. Stop. Aduh, hati-hati toh Mas. Awas jatuh. Ya, teman-teman wartawan, mau yang meliput silakan langsung ke dalam. Silakan. Ya. Ya silakan. Kemana sih Kafka? Gak enak juga sama wartawan kalau sampai lama-lama nungguin. Ya udah, Pan. Masih di rumah, Kaf? Iya, emang kenapa? Hari ini kan ada wawancara sama wartawan. Asanti juga sudah jalan sama Bang Heru. Iya Bang, aduh sorry ini gue lagi nggak fit. Gue kayaknya nggak bisa deh, gue nggak enak badan. Kurang fit? Terus bagaimana? Ya udahlah, kan ada Lasuki. Paling dia doang yang butuh diwawancarain. Lasuki juga udah dijemput, Kafka. Lu bilangin aja ke semuanya kalau gue bener-bener nggak bisa datang, ya? Lasuki, sebagai seorang pendatang baru nih di dunia entertainment, bagaimana perasaannya bisa beradu acting dan juga satu frame bersama dengan bintang-bintang top lainnya seperti Kafka Sahida dan juga Asanti Devi dan yang lainnya? Gimana yo? Udah nyangka aja Mas. Isin, gugup, campur aduk Mas. Campur aduk ya? Enggak Mas. Tapi Mas Kafka dan Mbak Ashanti banyak bantu Suki. Pada dasarnya si Suki ini memang memiliki bakat yang luar biasa untuk terjun ke dalam dunia seni peran seperti ini. Lalu untuk Asya sendiri nih, merasa terganggu nggak beradu acting dengan pendatang baru dan maaf, orang kampung lagi? Nggak terganggu sih nggak. Suki ini cepet loh. Dia mampu merespon acting saya, mampu merespon acting Kafka. Sehingga waktu kami syuting kemarin itu, kami enjoy, kami nyaman. Chemistry-nya dapetnya tuh cepat. Kafkanya kemana nih? Kok belum nongol juga? Lu, Kafka sih gak usah diwawancari juga. Bahannya udah banyak. Dan untuk Bang Heru nih, bagaimana kesannya? Kan saya dengar bahwa Lasuki ini masuk karena pemain yang lama tidak disiplin. Bagaimana tuh Bang? Itu kan kamu yang bicara seperti itu, ya kan? Lasuki, kalau debut pertama ini akan sukses, akankah tetap menjadi artis? Insya Allah. Insya Allah Mas. Selagi masih muda ya? Enggak Mas, saya ingin memberi kebanggaan buat warga desa saya, Desa Karangmenjangan. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun. Saya sudah review terhadap pihak stasiun. Nampaknya mereka sangat tertarik terhadap tayangan kita episode awal. Alhamdulillah. Kira-kira kapan tayangnya, Mas? Ya, ini ada rencana kita menggantikan program sedang tayang, tapi rating tidak bagus. Jadi kemungkinan 2 minggu ke depan. Bagaimana? Pak Heru sudah siap kita stripping? Oh, kalau saya sendiri saya siap syutingnya. Paling kendala di awal kan episode awal aja, karena syutingnya di luar kota di pegunungan. Selebihnya kan semua di Jakarta aman. Semoga sambutan penonton bagus ya. Nah, kalau menurut Pak Henry sendiri gimana feelingnya? Saya optimis sekali, karena genre ini belum ada yang nyentuh.
Oh iya, saya dengar dari staf produksi saya, sejak Lasuki datang ke Jakarta, nginep di rumah. Siapa itu? Oh, di rumahnya Pak Slamet, PU-nya kita itu. Begini Pak Heru, menurut saya agar Lasuki itu lebih konsentrasi terhadap jadwal yang padat ke depannya, lebih baik Lasuki itu tinggal di kos-kosan. Oleh karena itu, saya sudah minta tolong sekretaris saya, yaitu Yanti, untuk mencarikan kos-kosan yang bagus untuk Lasuki. Alhamdulillah, Mbak Yayan ndak usah khawatir lagi kalau aku akan diusir sama istri Pade karena dia cemburu sama aku. Memangnya harus sekarang, nggak bisa besok, Pak? Loh, ya kalau saya cuma ikut-ikutin aja, Bude. Oke, Bude. Wong, kita ngambil barang ke sini diantar pakai mobil kantor, Bude. Ini langsung ke tempat kos-kosan yang sudah diatur kantor. Gitu, Pade. Iya diantar pakai mobil kantor. Ya udah, kalau gitu, Bu ya hati-hati gitu loh ya. Iya, Bude. Nanti kalau jadi bintang terkenal, jangan lupa sama kita-kita ya. Ya, Pak ya? Oh ya pasti dong Bude, Pak De. Kita juga terima kasih ya Bude, Pak De. Selama beberapa hari di sini kita udah dikasih tempat untuk berteduh. Ya sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah siap? Sudah. Kalau gitu mari tasnya saya bawakan. Oh iya. Kalau gitu kita langsung pergi dulu ya, Bude, Pak De. Enggak. Sumpun, Bude. Sama-sama. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedih ya? Udah nggak ada kesempatan buat dapetin gadis desa itu lagi kan? Ya ampun, ini Kafka kan? Iya. Iya, ini Kafka, ya ampun. Ya ampun, ganteng banget. Sial banget gua. Masa gue disodorin cewek udah hamil 3 bulan? Gila apa? Amit deh. Bisa geger orang-orang kalau gue nikahin dia. Pasti dikira gue yang hamilin dia. Bisa hancur karir gue. Hancur! Oke kan idenya? Yang bisa aja. Bagus tau Jeng, di samping keluarga Jeng terbebas dari aib. Tahu nggak? Kalau menantunya itu selebriti. Siapa dulu dong? Mirna gitu loh. Lagian ya Jeng, siapa yang nggak pengen punya mantu kayak Kafka? Udah ganteng, terkenal. Aduh, saya aja ngeliatnya Jeng. Kalau sertifikatnya jatuh ke tangan saya, saya udah ngajuin diri saya buat jadi menantunya Jeng Gisna. Bener gak sih? Mama nggak mau, Mama nggak rela kalau kamu harus jadi suami anaknya Jeng Mirna yang udah hamil 3 bulan itu. Oh, Mama. Mama aja nggak rela, apalagi gua. Masa gua harus nikahin perempuan yang dihamilin sama orang lain? Tapi gimana caranya coba gue dapetin uang 5 miliar dalam waktu semalam? Gue harus tebus rumah yang gue beli sendiri dengan susah payah.
enaknya. Aduh. Mbak, nanti kalau aku udah punya rumah, aku mau beli kasur kayak gini, Mbak, buat kamarku. Jangan ngayal kamu. Kamu ngayal toh? Empuk kan, Mbak? Empuk. Iya, empuk banget. Enak ya. Enak tenan nih. Mbak. Wes. Kamu tadi katanya mau telepon Mas Kafka. Dong telepon. Oh iya, bentar Mbak. Mbak, kok nggak ada ya? Apa yang nggak ada? HP aku. Hah? Aduh. Yang bener kamu? Coba kamu cari itu keselip kali di baju apa piye? Nggak ada Mbak. Coba Mbak cek. Yuk kamu inget-inget kamu taruh di mana tadi? Aduh. Aduh, mati aku Mbak. Mati kenapa? Ketinggalan. Ketinggalan di rumah Pak De Slamet. Walah. Mama kan udah bilang di telepon kalau Mama kalah. Kalah judi, iya. Judi aja terus, Mah. Kafka capek tau nggak? Kafka, besok rumah kita akan disita kalau Mama. Ya ampun, ini Kafka kan? Iya. Iya, ini Kafka ya ampun. Mama nggak mau, Mama nggak rela kalau kamu harus jadi suami anaknya Jeng Mirna yang udah hamil 3 bulan itu. Kalau gue sendiri sih nggak apa-apa. Gue bisa tinggal di mana aja. Kalau Mama, dia mau gimana nanti? Aduh, Mama. Kenapa sih harus judi? Judi terus. Nanti biar Mbak telepon Pak D, supaya besok itu handphonemu dibawa sama Pak D ke kantor. Besok kamu mau ke kantor toh? Tanda tangan kontrak eksklusif itu. Nah, ya udah. Nih, sekarang kamu telepon pakai handphone Mbak aja. Pindah bisa, Mbak. Wong nomor telepon Mas Kafka ada di HP aku. Alah, omongnya sopo. Cuman kamu doang yang nyimpen nomornya Mas Kafka. Mbak juga udah save. Masa? Gerecek dong. Iya bener, Mbak. Ini nomornya. Wes, dang, telepon dulu. Sekarang gue baru ngerti. Kenapa Allah ngelarang orang buat berjudi? Karena akibatnya pahit. Pahit banget. Tolong ya lo jangan telepon gue lagi. Gue lagi gak mau diganggu, ngerti nggak? Mas Kafka, ini Suki, Mas. Suki? Maaf, saya kira siapa? Aduh, Mas. Jantungku hampir copot. Kok Mas jadi ketus sama Suki? Salah Suki apa toh, Mas? Enggak, maaf Suki. Tadi saya kira siapa. Maaf, saya lagi agak pusing. Ada apa, Suki? Mas, kok tadi Mas udah datang? Ada wawancara sama wartawan. Mas udah kenapa-napa kan? Enggak kok. Saya cuma lagi pusing aja. Emang ada apa sih? Nganu Mas. Tadi aku dikasih tahu sama Pak Bahrum. Besok aku diminta tanda tangan. Iku apa, Mbak? Kontrak eksklusif. Oh, kontrak eksklusif. Tapi aku udah ngerti, Mas. Kontrak iku apa toh? Kontrak eksklusif. Mas, kok Mas diam saja toh? Aku lagi bingung nih, Mas. Besok itu aku perlu tanda tangan apa ndak yo? Kan Mas pernah bilang aku harus hati-hati dalam masalah kontrak. Kamu tanda tangan aja, nggak apa-apa kok. Besok saya jelasin semuanya tentang kontrak eksklusif.
Oh, oke Mas. Kalau Mas suruh tanda tangan, besok aku tanda tangan Mas. Aku lega sekarang Mas. Iya udah bagus kalau gitu. Ya udah sampai ketemu. Iya. Mas Kafka kenapa yo? Udah seperti biasanya. Seperti lagi ada masalah gitu. Aduh. Piye? Mas Kafka suruh tanda tangan. Mungkin Mbak. Tapi sepertinya Mas Kafka lagi ada masalah Mbak. Yo ini perasaan aku saja. Tapi sepertinya gitu. Mbak. Kok Mbak ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa toh Mbak? Kowe naksir yo sama Mas Kafka. Naksir? Ih, Mbak. Kamu inget ya? Kamu itu siapa? Mas Kafka itu siapa? Kamu itu belum sah loh jadi artis. Lawang kamu baru syuting-syuting, belum juga masuk TV yuk. Jangan berasa kalau kamu itu udah seterkenal Mas Kafka itu. Beda. Aku cuma merasa khawatir Mbak. Masa ndak boleh? Ya kamu khawatir itu karena kamu ada perasaan toh. Mbak, Mas Kafka itu orangnya baik, sabar. Dia udah banyak bantu aku Mbak. Sering ngasih tahu aku harus ngelakuin opo, sikapku harus bagaimana. Pokoknya banyak bantu aku Mbak. Lo ya podo karo Pak De Slamet itu. Baik toh Pak De Slamet sama kamu, sering bantuin kamu kan? Tapi apa? Pamrih toh. Gila, itu bener-bener berubah. Itu cowok siapa ya? Weh, loh aku ke Jakarta nih mau ketemu Dekila kok malah diem aja. Pak, tunggu Pak. Pak. Pak, Pak, tunggu Pak, berhenti Pak, berhenti. Pak. Pak. Ada apa ini? Itu Pak, aku ada perlu sama Dekila. Dekila? Dekila siapa? Itu gadis itu Pak. Kamu kenal sama laki-laki di luar itu? Jangan macam-macam kamu Mas. Pergi mendingan. Saya jalan. Pak, tapi itu anu saya loh Pak, anu. Anu apa? Anu apa? Pak, jangan, Pak, aduh Pak, bentar, Gila, kamu benar-benar udah berubah, Dekila. Aku sedih, Dekila. Pasti semalaman Kafka nggak pulang. Tidur di mana dia? Ya ampun Kafka, kamu pulang dong nak. Ini mama bingung banget Kafka. Mama bingung. Gimana coba kalau tiba-tiba Jeng Mirna datang ke rumah ini dan mau menyita rumah ini? Mama harus gimana Kafka? Aduh. Tuh kan bener, pagi-pagi gini Jeng Mirna udah telepon. Waduh, gimana ini? Halo Jeng. Jadi gimana Jeng? Apa saya harus mengutus pengacara saya ke rumah Jeng pagi ini? Jeng Mirna, saya mohon sama Jeng Mirna supaya saya dikasih waktu beberapa hari ya Jeng. Tapi saya janji, saya pasti akan melunasi semua hutang-hutang saya sama Jeng Mirna. Saya
kan butuh mencari uangnya itu, Jeng. Itu bukan uang sedikit loh. Lagian kita kan udah berteman sejak lama, Jeng. Masa Jeng Mirna tega sih sama saya? Oh, jadi penawaran jalan keluar saya kemarin, Jeng tolak? Begitu? Aduh, gimana ya, Jeng? Saya... Oke, berarti Jeng tidak setuju dan tidak rela kalau anak saya jadi menantu Jeng. Iya. Udah nggak apa-apa, terus terang aja Jeng. Biar saya juga lebih cepat untuk memproses penyitaan rumah Jeng pagi ini juga. Halo? Halo? Iya Jeng Mirna ya. Tapi Jeng, tolong saya dikasih waktu supaya saya bisa membujuk anak saya Kafka supaya dia mau menikahi anaknya Jeng yang udah hamil itu. Kalau memang itu masalahnya, saya bisa ngerti. Tapi itu artinya Jeng setuju kan kalau anak saya jadi menantu Jeng? Iya Jeng, saya setuju. Baik, kalau gitu saya akan kasih waktu Jeng untuk membujuk anak Jeng. Gimana akhirnya, Ma? Akhirnya? Aduh, Kafka, kamu kemana sih? Kok belum pulang ya? Bu, diminum dulu airnya biar hati ibu tuh adem. Bu, ibu tuh kenapa toh, Bu? Ibu kenapa? Bo, aku kalah lagi, Bo. Astagfirullahaladzim. Rumah ini mau disita, Bo Min. Rumah ini, Bu, kayak kejadian waktu rumah di Jalan Bangka itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Terus piye, Bu? Sebenarnya rumah ini masih bisa selamat, Bo. Asal Kafka mau menikah dengan anaknya Jeng Mirna. Kok gitu, Kak, Bu? Ya begitulah. Tapi sampai sekarang aku tuh bingung karena Kafka juga belum pulang. Aku nggak tahu dia ada di mana. Terus, dan Kafkanya mau, Bu, dijodohin gitu. Bu, ini non sewu ya, Bu. Ini kan zaman tuh udah modern, udah maju. Ya mosok tuh kawin tuh dipaksa-paksa gitu toh, Bu. Bu Min, justru aku sendiri tuh nggak rela, nggak setuju kalau Kafka harus menikah sama anaknya Jeng Mirna yang udah melendung itu. Melendung? Iya, hamil. Bu, non sewu ya, Bu ya, maaf. Bu, ibu tuh berhenti main judinya, Bu. Biar hidup ibu sama Den Kafka tuh kena gitu loh, Bu. Bu Min, aku itu cuma iseng, Bo, cuma iseng. Dulu setelah Mas Bardi meninggal, hidupku itu kosong, Bo. Dan aku nggak tahu harus melakukan apa. Jadi dengan berjudi, aku kan jadi banyak teman, Bo. Kalau ibu pengen punya banyak teman, ibu ikut pengajian aja. Di pengajian, ibu bisa banyak teman loh, Bu. Kamu itu dari dulu kerjanya nasihatin aku terus. Aku tunggu hidayah biar bisa ikut pengajian. Ya Allah, ya Tuhanku, Gusti Allah. Mudah-mudahan ibuku bisa cepat dapat hidayahmu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Maksudmu mau apa toh? Mau jenguk Sukila ke Jakarta segala itu? Ya terus terang aja Pak D. Aku tuh khawatir Pak D. Pak D, Bu Ambar, aku tuh khawatir kalau dikira tuh berubah. Berubah piye tuh maksudmu? Ya berubah sifatnya begitu Pak D. Berubah jadi tidak baik begitu? Ya maksudku nggak begitu, nggak berharap begitu juga Pak D. Cuman ya masa aku nggak boleh khawatir begitu Pak D. Gini Kong, kalau seandainya kamu ketemu Sukila, terus Sukila tuh baik-baik saja, terus kamu bagaimana? Nah kalau begitu perasaanku lega Pak D. Pulang kampung juga lega. Iya benar Pak, niat Bagong itu bagus. Lagi pula kita kan sudah lama tidak tahu keadaan anak-anak kita.
Kan bagus kalau ada orang dari keluarga sini yang melihat langsung keadaan mereka. Kita jadi tenang, Pak. Iya, Bu. Tapi gini, Gong ya. Yang penting, kamu jangan usil. Jangan seenaknya. Dan yang paling penting lagi, kamu jangan ganggu Sukila. Pak Wakino tuh gimana toh? Ya masa aku calon suaminya ganggu Dek Kila, nggak mungkin. Walah, Gong. Lambemu gitu, Gong. Lambemu. Aku ke Jakarta ketemu Dek Kila. Ketemu Dek Kila. Asik. Ketemu Dek Sukila, ketemu Dek Sukila, ketemu Dek Sukila. Asik. Mas Bagong, kok kelihatannya gembira sekali yo? Kenapa yo? Oh, jangan-jangan ada kabar baik toh dari Sukila. Walah, penasaran aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Suti. Mbak. Ada kabar apa toh? Oh, justru saya, Mbak, yang mau nanya. Barusan saya ngelihat Mas Bagong kok kelihatannya gembira sekali, Mbak. Bagong toh? Iya, habisnya kemarin-kemarin Mas Bagong kelihatannya sedih terus, Mbak. Apa jangan-jangan ada kabar baik toh, Mbak, dari Sukila? Bukan. Bagong mau ke Jakarta, mau menemui Sukila. Oh, mau ke Jakarta toh, Mbak? Saya juga pengen, Mbak. Kalau boleh, saya ikut ke Jakarta ya, Mbak, sama Mas Bagong. Ya itu sih terserah Bagong. Apakah dia mau ajak kamu atau tidak. Sing penting, mbokmu sama bapakmu. Apakah mereka mengizinkanmu? Oh, pasti mengizinkan, Mbak. Saya wis cerita kalau saya juga pengen jadi artis sama seperti Kila. Iya, tapi tanya dulu sama orang tuamu ya. Oke, Mbak. Nanti saya minta izin sama orang tua saya. Mau ke Jakarta, ketemu Dek Kila. Asik. Siapa sih itu? Biarkan